Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sudah diketahui beliau akan diutus Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum beliau diutus. Baik para pendeta Nasrani, Yahudi, bahkan tidak ketinggalan para dukun dan para peramal di kala itu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Dahulu di masa jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ada dua orang dukun yang terkenal sakti dan bisa meramal masa akan datang. Yang pertama bernama Syak dan yang kedua bernama Satih. Syak berada di Hijaz yang sekarang daerah Arab Saudi, sedangkan Satih berada di Syam yang sekarang wilayah Suriah. Alasan Syak diberi nama dengan Syak ialah karena bentuk tubuhnya yang hanya sebagian saja, tidak selayaknya manusia biasa. Adapun Satih, alasan ia diberi nama dengan demikian karena dia tidak memiliki bentuk badan seperti lazimnya manusia biasa. Ia hanya berbentuk seperti daging. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak pernah ditemukan keturunan Nabi Adam yang seperti Satih. Dia tidak mempunyai tulang kecuali di kepala, mata, dan dua tapak tangannya. Dan tidak ada anggota tubuhnya yang bergerak kecuali mulutnya saja untuk berbicara. Adapun nama Satih, Rabi' bin Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Zanab. Sedangkan nama daripada Syak yang sebenarnya adalah Syak bin Sa'ad bin Yashkur bin Raham bin Afrat bin Qasar bin Abqar bin Anwar bin Nizar. Di antara kisah yang terkenal tentang Syak dan Satih serta kaitannya dengan berita akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Bahwa dikisahkan Raja Yaman yang bernama Rabi'ah bin Nadar. Ia bermimpi dengan mimpi yang mengagetkan dan sangat menakutkannya. Maka keesokan harinya ia pun memanggil seluruh dukun, tukang sihir, peramal yang ada di Yaman di daerah kekuasaannya. Maka ia pun berkata kepada mereka bahwa ia tadi malam bermimpi mimpi yang sangat menakutkan. Maka beritahukanlah kepadaku, katanya, tafsir dari mimpiku itu. Namun yang anehnya, sang raja ingin mimpinya ditafsirkan tanpa ia menceritakan mimpinya itu kepada mereka. Tentulah ini sangat membingungkan para ahli sihir, dukun dan peramal kala itu. Singkat cerita, mereka pun menganjurkan sang raja untuk menanyakan hal ini kepada dukun yang paling hebat di masa itu, yaitu Syak dan Satih. Karena hanya mereka berdua yang mampu menjawab pertanyaan raja tanpa diberitahu apa yang dilihat raja di dalam mimpinya itu. Maka tanpa pikir panjang, sang raja pun menyuruh orang untuk membawakan Syak dan Satih ke istananya. Maka yang datang pertama kali adalah Satih sebelum Syak. Berkatalah raja kepada Satih tentang mimpinya, dan tanpa diberitahukan oleh raja, Satih lebih dahulu mengatakan bahwa sang raja telah bermimpi dia melihat ada arang yang hitam besar
menyala keluar dari kegelapan. Maka kayu arang itu pun jatuh di pinggir pantai. Namun anehnya, kayu itu dimakan oleh manusia dan para hewan-hewan di sekitarnya. Maka sang raja pun berkata, "Benar, semua yang kamu katakan itu, wahai Satih. Tolong tafsirkan apa pertanda dari mimpiku itu," kata sang raja. Satih pun menjawab bahwa di negerimu, wahai sang raja, akan diserang oleh pasukan Habasyah dan mereka akan menguasai negerimu ini. Dengan terkejut sang raja pun menjawab, "Wahai Satih, berita ini sangat menakutiku dan menyakitkan hatiku," kata sang raja. "Apakah itu terjadi di masaku atau sesudahku?" kata sang raja. Maka Satih pun menjawab, "Itu terjadi sesudah masa pemerintahan engkau, sekitar 60 atau 70 tahun lagi." Raja pun bertanya lagi, apakah kekuasaan Habasyah di negerinya itu akan kekal atau terputus? Satih pun menjawab, akan terputus dan kembali direbut oleh bangsa kalian lagi. Kemudian sang raja bertanya lagi, apakah kekal kekuasaan bangsa kami setelah dapat kembali merebutnya dari Habasyah? Maka Satih pun menjawab, tidak, wahai sang raja. Raja pun bertanya lagi, siapa yang akan memutuskannya, wahai Satih? Satih pun menjawab, seorang nabi yang akan diutus dengan wahyu Tuhan sampai hari akhir dari dunia ini. Raja pun kembali bertanya kepada Satih, apakah dunia ini akan berakhir? Satih pun menjawab, benar, dunia akan berakhir. Di hari itu nanti akan dikumpulkan orang-orang yang hidup pada zaman dahulu sampai orang-orang yang hidup di akhir dunia ini, sehingga yang baik akan beruntung dan yang jahat akan celaka, kata Satih. Kemudian Satih pun dipersilahkan pulang oleh sang raja. Setelah itu datanglah berikutnya Syak dari Hijaz, seorang dukun yang sakti juga. Kemudian raja pun meminta Syak mentafsirkan mimpinya tanpa ia memberitahu dahulu apa mimpinya tersebut. Kemudian sang raja pun meminta Syak mentafsirkan mimpinya tanpa memberitahu dahulu apa mimpinya tersebut. Namun ternyata apa yang dikatakan oleh Syak sama persis apa yang dikatakan oleh Satih kepada sang raja. Itulah di antara kisah dari Syak dan Satih, dua orang dukun yang sangat sakti dan ahli dalam meramal di masa jahiliyah zaman dahulu itu. Dia mentafsirkan mimpi sang raja dengan puncaknya akan diutus seorang nabi di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.